Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Latifah dengan INPM 233402236 akan menjawab kasus capacity planning sebagai tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Operasional 2. Kasusnya berjudul Gudang Pintar Sahabat Herbal. Nah, di mana kasusnya tersebut adalah Sahabat Herbal menjual produk herbal secara online. Masalah muncul karena keterlambatan pengiriman, pencatatan stok manual, dan pelanggan mulai memberi rating buruk. Lalu untuk tugas dari kasus ini, yang pertama yaitu identifikasi tantangan operasional utama yang dihadapi sahabat herbal. Nah, untuk tantangan operasional utama yang dihadapi oleh sahabat herbal, yaitu yang pertama, sahabat herbal mengalami beberapa tantangan operasional yang signifikan, seperti keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh sistem pemrosesan pesanan yang belum terotomatisasi, kapasitas gudang yang tidak optimal, dan proses distribusi yang tidak efisien. Hal ini menyebabkan pesanan tidak dapat dikirim tepat waktu, sehingga menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Lalu, selanjutnya pencatatan stok manual. Nah, pencatatan manual rawan kesalahan, seperti stok tidak akurat, keterlambatan update, dan kesulitan memantau pergerakan barang secara real time. Hal ini bisa menyebabkan overstock atau stock out yang berdampak langsung pada pelayanan pelanggan. Lalu untuk yang ketiga, ada penurunan rating pelanggan. Ini adalah dampak dari kombinasi keterlambatan pengiriman dan kesalahan dalam manajemen stok yang menciptakan pengalaman belanja yang buruk. Dalam dunia e-commerce, reputasi sangat bergantung pada ulasan dan rating dari pelanggan. Untuk tugas yang kedua yaitu rekomendasi solusi praktis berbasis pengelolaan permintaan. Nah, rekomendasi solusi praktis berbasis pengelolaan permintaan untuk mengatasi permasalahan tersebut ada dua solusi praktis. Yang pertama ada penerapan sistem manajemen gudang otomatis atau Warehouse Management System atau disingkat juga WMS. WMS membantu dalam mencatat stok secara otomatis, mengatur lokasi penyimpanan barang, serta mengoptimalkan pengambilan pemesanan barang. Sistem ini bisa diintegrasikan dengan platform e-commerce untuk mempercepat proses dan menghindari human error. Lalu yang kedua ada demand forecasting dengan data historis. Dengan menggunakan data penjualan masa lalu, tren musiman, dan analisis perilaku pelanggan untuk memprediksi permintaan secara lebih akurat. Ini akan membantu dalam perencanaan stok dan sumber daya secara lebih efisien, sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Lalu, pertanyaan atau tugas yang ketiga adalah dampak perbaikan proses terhadap kepuasan pelanggan dalam e-commerce. Penerapan solusi tadi dapat memberikan dampak positif secara langsung terhadap kepuasan pelanggan. Di antaranya yaitu pengiriman lebih cepat dan tepat waktu. Dengan proses yang terotomatisasi, pesanan dapat diproses dan dikirim dengan lebih cepat, memenuhi ekspektasi pelanggan terhadap kecepatan layanan. Lalu yang kedua, ada akurasi stok yang lebih tinggi dengan sistem otomatis meminimalkan kesalahan pencatatan sehingga pelanggan tidak akan kecewa karena memesan barang yang ternyata kosong. Lalu ada pengalaman belanja yang lebih baik. Pelanggan merasa lebih puas ketika mendapatkan informasi yang akurat, pengiriman cepat, dan layanan yang konsisten. Ini meningkatkan loyalitas, rating, dan peluang pembelian ulang. Lalu ada peningkatan reputasi online. Layanan yang lebih baik akan memperbaiki ulasan pelanggan dan rating toko, yang pada akhirnya akan menarik lebih banyak pelanggan baru melalui kepercayaan yang terbentuk. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk tugas UAS Manajemen Operasional saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.